Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dola Octavia Ariana, BP 2110541006, kelas IE2, Prodi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas. Baiklah, di sini saya akan membahas teori ekonomi neoklasik 1 dengan teori tokoh Eugen von Bohmbal pada tahun 1851 sampai 1914. Yang pertama yaitu biografi. Eugen von Bohmbal lahir di Brno, Austria pada tanggal 12 Februari 1851. Sebagai seorang anak bungsu dari pegawai negeri Austria dan wakil gubernur, pada tahun 1880 dia diangkat menjadi seorang profesor di Universitas Innsbruck, dan pada tahun itu juga dia dinikahi adik dari Friedrich Wilhelm yang merupakan sahabat karibnya sendiri. Pada tahun 1884 dia semakin terkenal setelah menerbitkan Capital and Interest tahun 1959, di mana buku tersebut berisikan tentang ulasannya dalam mengkritik Marx. Dia membahas habis terkait sejarah teori bunga sejak masa purba, dan bahkan separuh dari karyanya tersebut membahas teori eksploitasi Robert Stuss, Proudhon, Marx, dan sosialis lainnya. Beberapa tahun kemudian dia juga menerbitkan buku yang paling penting, yaitu The Positive Theory of Capital. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan dipublikasikan oleh Macmillan pada tahun 1891. Secara politik, Bohmbauer adalah penganut liberal dan anggota independen parlemen Austria. Dia percaya pada perubahan dari atas, yakni aristokrat. Dia mendukung perdagangan bebas, skema jaring pengaman sosial, dan kesejahteraan untuk kelas buruh. Kehidupan Bohmbauer berhenti pada usia 63 tahun. Dia meninggal pada 27 Agustus 1914, tepat sebelum Perang Dunia I dimulai. Bantahan Bohmbauer terhadap argumen Karl Marx dalam materi aliran sosialisme. Dalam buku, Marx mengatakan bahwa buruh seharusnya menerima nilai penuh dari produk yang mereka hasilkan. Pemilik tanah yang mendapatkan sewa dan kapitalis yang mendapatkan profit dan bunga mengeksploitasi buruh dan merampas hasil kerja mereka. Ada 2 poin bantahan dari Bohmbauer. Yang pertama, pada kenyataannya pengusaha kapitalis, investor, dan pemilik tanah harus menunggu untuk menerima bayaran mereka. Mari kita coba memberikan gambarannya bahwa seorang pengusaha atau produsen barang konsumsi harus menunggu barang-barang mereka diproduksi dan dijual ke konsumen sebelum barang-barang tersebut dibayar atau dibeli, yang artinya mereka harus menunggu laba atau profit. Seorang investor harus menunggu dulu sebelum mendapatkan bunga, dan seorang pemilik tanah yang mengembangkan lahannya harus menunggu bertahun-tahun sebelum mereka memperoleh kembali uang yang diinvestasikan. Yang kedua, bagaimana dengan buruh atau tenaga kerja yang dipekerjakan? Mereka setuju melakukan pekerjaan tertentu dengan mendapatkan upah atau gaji, dan mereka dibayar setiap bulan atau setiap 2 minggu, tanpa peduli apakah produk mereka terjual atau belum. Dalam kenyataannya, pemilik modal selalu membayar di muka untuk gaji karyawan sebelum mendapatkan bayaran untuk produk yang terjual, sehingga kesimpulan Bohmbauer bahwa pekerjaan tidak biasa menunggu. Mereka terus tergantung kepada orang-orang yang sudah mempunyai produk intermediate atau kapitalisnya. Ada beberapa sumbang pemikiran ekonomi Bohmbauer. 1. Kapitalis memiliki level risiko lebih tinggi dari pekerja. Seorang kapitalis memiliki risiko yang sangat jauh berbeda dengan pekerja atau tenaga kerjanya. Seorang tenaga kerja mendapatkan bayaran secara teratur dan rutin. Andai kata suatu saat tempat kerjanya mengalami kebangkrutan, paling-paling seorang pekerja hanya kehilangan gajinya yang teratur tadi dan berusaha akan mencari pekerjaan lain. Namun bagaimana dengan seorang kapitalis? Jika mengalami kebangkrutan, maka dia harus menanggung finansial utang yang banyak, bahkan dapat kehilangan segala kekayaan yang dimilikinya. Dari contoh tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa level risiko pekerja jauh lebih kecil kebanding risiko pengusahanya.
Yang kedua, teori kapitalis non-Marxis. Terdapat satu pandangan Marx yang disetujui oleh Bauer, yaitu bahwa fokus utama kapitalisme seharusnya adalah pada kapital atau modal. Yang dimaksud dengan kapital di sini adalah semua bentuk modal seperti tabungan, investasi, teknologi, barang modal, produktivitas, pengetahuan, pendidikan, di mana itu semua merupakan kunci untuk mewujudkan pandangan dunia kepada Adam Smith tentang artinya kemakmuran universal. Yang ketiga yaitu ada kunci pertumbuhan ekonomi. Pada aliran klasik, Adam Smith berfokus pada pembagian kerja sebagai motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Sedangkan mazhab Austria menekankan pada peran kritis dengan tabungan dan investasi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara teknis yang doku dengan kuantitas, kualitas, keragaman barang dan jasa. Beberapa hal yang sama antara Adam Smith dan Bauer terkait pertumbuhan ekonomi yaitu selalu menekankan tabungan dan investasi sebagai elemen penting dalam pertumbuhan ekonomi. Dalam memberikan penguatan terhadap pemikiran Smith yang lebih dulu terkait perlunya tabungan dan investasi, Bauer mengawali teorinya dengan diskusi tentang fungsi dari kapital sebagai alat produksi dengan menggunakan terminologi dari Karl Menger dalam buku Grand Success. Bauer mengatakan bahwa tujuan utama dari semua produksi adalah menyediakan barang yang memuaskan keinginan, yakni barang konsumen atau barang urutan pertama. Baiklah, saya akan menjelaskan infografis dari teori Eugen von tentang perdagangan bebas, yang mana ada dampak perdagangan bebas terhadap Indonesia akibat COVID-19. Perkembangan ekspor dan impor Indonesia Februari 2020, di mana ekspor naik menjadi 11,00% bila dibandingkan dengan Februari 2019, sedangkan impor turun 5,11% bila dibandingkan dengan Februari 2019.